Itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu ya, ketika perekonomian global itu mulai bangkit kembali pasca pandemi COVID-19, banyak negara sudah tidak menerapkan lockdown, kemudian pembatasan sosial mulai dilonggarkan, itu yang memicu permintaan energi ya, permintaan energi. Sementara kalau kita lihat ke belakang ketika pandemi COVID-19 itu OPEC dan Rusia yang disebut OPEC Plus memangkas produksi minyak mentah. Jadi ketika ada lonjakan permintaan, OPEC dan Rusia itu belum menaikkan produksinya. Ini yang menyebabkan harga minyak mentah meroket, kemudian disusul dengan gas alam dan batu bara. Kemudian itu yang menjadi salah satu pemicu awal krisis energi ya, karena ada ketimpangan antara demand dan supply di Eropa. Yang terjadi di tahun ini adalah krisis tersebut semakin memburuk karena perang Rusia dan Ukraina ya. Jadi Amerika Serikat dan Eropa itu memberikan sanksi ke Rusia, membatasi ekspor produk energinya, itu yang membuat krisis energi berlarut-larut dan semakin memburuk sampai saat ini di Eropa sih. Oke, nah untuk harga batu bara tinggi ini kan kalau kita lihat begitu ya akan diprediksi terus terjadi gitu, dimana kalau untuk sekarang ini harga batu bara kontrak sudah hampir tembus 400 US dollar per ton begitu. Nah, apakah kondisi ini akan terus memicu inflasi begitu kalau di Eropa? Ya, kalau kita lihat harga batu bara itu sebenarnya udah sempat ke 480 malah ya, 480 per ton itu di bulan Maret di tahun ini. Kalau kita lihat sekarang 400 memang harganya itu masih sangat tinggi bisa dikatakan begitu. Tapi beberapa negara di Eropa saat ini kan sudah mulai mengaktifkan kembali PLTU. PLTU yang berbasis berbahan bakar batu bara begitu. Jadi sebenarnya ini menjadi alternatif bagi Eropa sih, ada Jerman, Belanda yang sudah mulai mengaktifkan lagi, itu yang menjadi alternatif sebagai untuk mengurangi kelangkaan energi begitu, pasokan gas mulai berkurang, jadi beralih ke batu bara. Jadi sebenarnya strategi mengaktifkan kembali PLTU ini bisa dikatakan sebagai langkah dari Uni Eropa atau beberapa negara Eropa sebenarnya untuk meredam inflasi dari sektor energi sih, karena bisa mengurangi kelangkaan energi dari pengaktifan PLTU batu bara ini. Oke, nah untuk selanjutnya ini karena terlebih harga gas juga terus naik begitu ya, dan Eropa kan sekarang lagi memasuki musim dingin begitu ya. Nah, artinya Eropa ini harus segera cepat mengamankan pasokan komoditas energi kan. Nah, apakah kondisi ini juga akan memicu resesi begitu untuk di benua biru karena krisis energi? Ya, kalau resesi kita lihat faktor awalnya itu memang dari krisis energi. Krisis energi itu memicu kenaikan inflasi ya di Eropa. Jadi ketika inflasi menanjak, daya beli masyarakat di Eropa itu jadi menurun drastis bahkan, karena inflasinya udah tertinggi di beberapa dekade terakhir ya. Salah satu cara yang digunakan untuk meredam inflasi adalah menaikkan suku bunga. Bank Sentral Inggris sudah menaikkan suku bunga kalau nggak salah 4 kali ya sejak akhir tahun lalu. Bank Sentral Eropa juga akan menaikkan suku bunga di tahun ini. Jadi ketika suku bunga naik, bunga kredit tentunya juga akan naik. Ini yang bisa menghambat ekspansi perusahaan. Kemudian daya beli masyarakat juga semakin menurun ya karena tingginya biaya kredit. Jadi bisa dikatakan antara inflasi dan kenaikan suku bunga itu menjadi duet maut gitu ya, duet maut yang membawa Eropa bisa ke jurang resesi. Dan faktor awalnya itu yang menjadi pemicu utamanya adalah krisis energi sih. Jadi bisa dikatakan nanti kalau krisis energi masih terus berlanjut, maka resesi ya hampir pasti terjadi gitu. Berarti artinya gini ya, kalau sekarang itu kan situasinya suku bunganya tinggi, krisis energi, lalu juga inflasi tinggi. Berarti artinya Eropa ini separah itu nih kondisinya untuk saat ini? Ya separah itu. Kalau kita lihat ya saat ini pertumbuhan ekonomi masih berjalan ya, tapi udah menunjukkan pelambatan. Tapi ketika semua faktor ini berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, dan sepertinya kemungkinan panjang karena kan faktornya adalah perang Rusia dan Ukraina. Ketika perang ini belum selesai atau setidaknya sanksinya dilonggarkan kayak gitu. Selama sanksinya belum dilonggarkan, maka krisis energi masih berlanjut dan resesi ya pasti akan terjadi. Baik, Mas Putu, kalau kita bicara soal terpuruknya ekonomi Eropa begitu ya, itu dampaknya akan seperti apa sih ke perekonomian kita? Kalau kita lihat Eropa saja ya, kalau Eropa saja itu saya rasa berdampak pasti, tapi tidak akan besar karena kalau kita lihat ekspor dari ekspor kita ke Eropa itu tidak terlalu besar, itu sekitar 7% ya, porsi ekspor ke Eropa itu 7%, kemudian itu jauh di bawah Cina yang 20%, kemudian Amerika Serikat
sekitar 13%. Ada lagi ASEAN, jadi pasar ASEAN itu juga 19%. Jadi masih ada banyak pasar besar untuk ekspor kita. Nah, ekspor sendiri itu kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi sekitar 23% ya, 20-an persen lah. Jadi itu jauh di bawah tulang punggung perekonomian kita yang utama itu konsumsi masyarakat itu 54%, kemudian ada pembentukan modal tetap bruto yang 30%. Jadi selama dua motor perekonomian ini masih tetap berjalan begitu, dampak dari resesi di Eropa saya rasa tidak akan besar sih. Mungkin ya yang pastinya pelembatan terjadi tapi tidak besar. Kalau kita lihat begitu ya dari krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, sebetulnya kita bisa melihat opportunity apa sih? Yang pasti sekarang bisa dilihat adalah dari batubara ya, karena beberapa negara sudah meminta Indonesia untuk mengirimkan atau mengekspor batubaranya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa mendapat keuntungan dari tingginya harga batubara, bahkan komoditas yang lainnya juga seperti CPO gitu. Sepanjang tahun ini kita menjadi salah satu negara yang diuntungkan ya sebenarnya. Meskipun di sana terjadi perang, tapi harga komoditas tinggi itu yang memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pendapatan negara lebih besar gitu, kemudian pendapatan tersebut bisa dialihkan ke subsidi bahan bakar minyak yang bisa meredam inflasi di dalam negeri. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung menguntungkan bagi Indonesia. Baik, berarti